Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi juga Bu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Syukurlah ya kalau kalian baik semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita rapikan terlebih dahulu meja kalian. Sejajarkan meja kalian dengan depan dan samping kalian. Jika sudah, dia sebagai ketua kelas, mari pimpin doa ya. Baik Bu, duduk siap. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu mau absen terlebih dahulu. Apa hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hari ini hadir semua ya anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 8 Bumi dan Alam Semesta subtema 2 Perubahan Muka Bumi pembelajaran 2. Agar kalian lebih semangat, ibu punya pantun nih. Dengerin ya. Raja bijak dari Kendiri, sangat cinta dengan rakyatnya. Mari kita belajar sepenuh hati agar kita Menjadi sejahtera. Nah, mari kita langsung saja ya masuk ke pematerian kita hari ini. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke pematerian, apa di antara kalian masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, yang masih ingat silahkan angkat tangan kalian. Tidak Bu, aku Bu, ingat kita belajar tentang pengaruh erosi oleh air terhadap perubahan rupa bumi. Iya, benar sekali ya. Kemarin itu kita belajar tentang erosi oleh air terhadap permukaan bumi. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu erosi? Terkikisnya bagian-bagian tanah Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi, erosi adalah proses pengikisan tanah lapisan atas oleh air, angin, ataupun es. Jadi, apa kalian tahu apa itu hubungannya erosi dengan angin? Coba siapa yang tahu? Apa tidak ada yang tahu? Baiklah, akan Ibu jelaskan ya. Jadi, erosi itu bisa terjadi karena pengikisan yang terjadi karena angin dari titik perpindahan. Seperti itu anak-anakku. Nah, anak-anak, apa kalian tahu apa itu fenomena alam yang disebabkan oleh angin? Ada yang tahu? Angin puting beliung Bu. Iya, benar sekali ya, angin puting beliung. Ada lagi? Iya, angin puting beliung, kemudian erosi dan lain sebagainya ya. Itu adalah fenomena alam yang disebabkan oleh angin. Nah, selanjutnya apa kalian tahu angin itu dapat memindahkan suatu benda? Misalnya nih, ibu menaruh sebuah kertas ya di atas meja. Kertas yang ibu taruh itu nanti akan berpindah tempat. Karena apa? Karena kertas ditiup oleh angin dan terjadilah sebuah perpindahan dari tempat semulanya. Nah, sekarang kalian boleh buka bukunya ya dan bacalah teks yang ada di halaman buku tema 150 ya. Silahkan dibuka bukunya. Baik Ibu. Nah, apakah kalian sudah selesai membaca teks yang ada di halaman 150? Sudah selesai? Nah, baik. Jika sudah selesai, Ibu mau bertanya nih, apakah kalian pernah melihat sebuah kincir angin yang ada di sawah ataupun di hilir sungai? Ada yang pernah melihatnya? Sudah Bu, pernah Ibu. Belum pernah lihat tuh Bu. Iya, pernah ya? Pernah ya? Iya, bagus sekali ya. Berarti kalau sudah pernah melihat kincir angin tersebut, nah, kincir yang pernah kalian lihat itu berkaitan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Sekarang Ibu akan menayangkan video mengenai sumber energi yang dapat mempengaruhi bentuk permukaan bumi. Ditonton baik-baik ya anak-anakku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Nah, pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas soal angin. Tahukah kalian anak-anakku, angin itu merupakan udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin sebagai sumber energi dapat mempengaruhi perubahan bentuk muka bumi. Nah, angin yang kencang dapat membuat beberapa kenampakan di muka bumi bergerak berpindah, seperti pasir di daerah padang pasir dan juga pantai. Angin juga memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama, manfaat angin yaitu untuk menggerakkan kapal layar. Masih banyak nelayan tradisional yang memanfaatkan energi angin untuk berlayar. Selain tidak berisik, pemanfaatan energi angin juga lebih hemat biaya. Bahkan bisa mencegah dari pencemaran udara. Yang kedua, manfaat angin yaitu untuk membantu pesawat terbang. Walau menggunakan peralatan dan mesin yang canggih, namun pesawat terbang memanfaatkan energi angin untuk terbang dan bergerak. Energi angin dapat membantu pesawat terbang untuk mempertahankan posisinya di udara. Yang ketiga, manfaat angin yaitu untuk membantu dalam irigasi. Di beberapa negara seperti di Belanda, penggunaan kincir angin sangat dimanfaatkan, di mana kincir angin akan memanfaatkan energi angin untuk mendistribusikan air menuju saluran-saluran irigasi. Selain lebih hemat biaya, cara ini pun lebih efektif dilakukan pada bidang pertanian. Selanjutnya, yang keempat, angin dimanfaatkan untuk olahraga angin. Ada banyak olahraga ekstrim dan seru yang memanfaatkan energi angin. Terjun payung, gantole, paragliding, hingga para layang membutuhkan energi angin untuk mengatur arah ketika melakukan olahraga tersebut. Yang kelima, angin bermanfaat untuk membantu tanaman berkembang biak. Energi angin akan membantu tanaman dalam proses penyebaran benih mereka. Dengan bantuan energi angin, tanaman akan melepaskan benih dan spora mereka untuk tumbuh dan berkembang biak. Yang keenam, angin dimanfaatkan untuk menentukan arah. Banyak sekali masyarakat yang menggunakan angin untuk menentukan arah mata angin. Terdapat juga sebuah kompas angin yang berguna untuk menentukan arah di atas rumah-rumah. Cara menentukannya, misalnya angin berhembus dari arah barat, maka di kompas pun akan menunjukkan arah barat atas dasar hembusan angin itu berasal dan angin itu pun disebut angin barat. Contoh lainnya juga, kalian pernah lihat kan di daerah bandara terpasang sebuah benda untuk menentukan arah angin? Tujuannya adalah untuk mempermudah menemukan arah angin yang berhembus berasal. Ketujuh, angin digunakan dalam prinsip aerodinamika. Energi angin juga sering digunakan dalam melakukan prinsip aerodinamika, di mana energi angin akan digunakan untuk menggerakkan dan menentukan arah benda-benda tertentu. Beberapa benda dengan desain modeling seperti mobil balap, pesawat terbang, kendaraan bermotor, rudal, serta peralatan perang lainnya akan bergerak secara sempurna menggunakan tenaga angin dengan prinsip aerodinamika.
Dari beberapa manfaat angin yang telah kita bahas tadi, banyak loh teknologi yang menggunakan angin tapi berdampak buruk bagi lingkungan. Mau tahu apa saja? Nah, saksikan penjelasan berikut. Irigasi yang menggunakan kincir angin sebagai alatnya. Teman-teman tahu tidak apa itu irigasi? Irigasi adalah upaya manusia untuk mengairi lahan pertanian. Manfaat dari irigasi sendiri yaitu dapat meningkatkan kualitas tanaman karena mendapatkan pasokan air yang cukup sehingga dapat membantu petani yang bekerja di ladang atau di sawah. Tapi kalian tahu tidak, irigasi mempunyai dampak yang buruk juga loh. Dampak buruknya yaitu perubahan banyak air dan tanah, serta perubahan kualitas tanah dan air akibat adanya irigasi tersebut. Nah, di mana kita bisa mengetahuinya? Dampak tersebut terlihat di alam dan di lingkungan sosial yang ada di hulu dan hilir sungai yang dijadikan sumber irigasi. Dampak lingkungan ini akhirnya akan merubah kondisi perairan di tempat tersebut sejak penggunaan kincir angin dan diterapkannya irigasi. Selain itu, dapat mengurangi debit atau jumlah air di hilir sungai dan terjadinya evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan air menjadi gas ke udara. Baik, selanjutnya ada tentang perubahan permukaan bumi apa saja yang disebabkan oleh angin. Selain memberikan manfaat pada manusia, angin juga memiliki pengaruh besar dalam perubahan kenampakan pada bumi. Angin dapat mengikis batuan dan permukaan bumi. Pengikisan tersebut dapat mengubah kenampakan pada permukaan bumi, baik cepat atau lambat. Selain itu, angin juga dapat merubah bentuk permukaan bumi seperti gurun pasir atau pantai yang didominasi oleh pasir karena kekuatan angin yang cukup kencang. Angin juga berpengaruh terhadap besar atau kecilnya gelombang laut. Selain itu, kekuatan angin yang sangat besar dapat merusak lingkungan seperti angin puting beliung. Pesawat dapat terbang karena dipengaruhi oleh angin. Loh, kok bisa, Bu? Ya bisa dong. Kenapa? Karena angin ini membantu pesawat untuk terbang. Saat pesawat akan terbang, angin berfungsi sebagai penambah daya angkat pesawat. Saat ingin mendarat, angin juga berfungsi untuk menambah gesekan dengan badan pesawat. Selain itu, angin juga menjaga keseimbangan badan pesawat dan dapat mendorong pesawat sehingga dapat menghemat bahan bakar. Jadi, angin sangat mempengaruhi dunia penerbangan. Nah, dengan adanya pesawat, perjalanan yang tadinya membutuhkan waktu tempuh yang lama akan menjadi lebih cepat. Tetapi, apakah kalian tahu bahwasanya pesawat mempunyai dampak buruk loh? Apa itu? Yaitu pesawat dapat menurunkan atau merubah kualitas atmosfer, iklim, dan udara. Sekian video penjelasan dari Ibu. Untuk materi selanjutnya akan Ibu jelaskan secara langsung ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana video pembelajarannya tadi? Apakah dapat dipahami? Dapat, Bu. Setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, Ibu mau kalian membentuk 3 kelompok dengan anggota masing-masing kelompoknya itu 9 orang. Nah, setiap kelompok bertugas untuk mencari masalah yang disebabkan oleh teknologi yang ada di video tadi. Nah, ayo anak-anak mulai bergabung dengan kelompok masing-masing, oke? Apa sudah mendapatkan kelompok semuanya? Sudah, Bu.
Kalau sudah, Ibu akan membagi tugas setiap kelompok ya. Nah, kelompok pertama itu membahas tentang dampak dari kincir angin yang digunakan untuk irigasi. Lalu kelompok kedua membahas tentang perubahan permukaan bumi apa saja yang disebabkan oleh angin. Lalu kelompok ketiga membahas pesawat yang dapat terbang karena dipengaruhi oleh angin. Nah, setelah tahu masing-masing tugas kelompok, kalian dapat melakukan diskusi kelompok mengenai materi tadi bersumber dari buku, video, lingkungan, ataupun masyarakat sekitar. Nah, kalian juga jangan lupa siapkan alat dan bahan. Untuk kelompok 1 itu membuat kincir angin. Untuk kelompok 2, Ibu sudah menyiapkan pasir. Nah, untuk kelompok 3, kalian membuat pesawat terbang. Ibu juga akan memberikan lembaran-lembaran kertas untuk kalian jawab. Nah, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Oke, bagus kalau tidak ya. Semangat mengerjakannya. Kelompok 2, kenapa kalian diam saja? Apa ada yang tidak dimengerti? Ini pasirnya diapakan, Bu? Nih kelompok 2 Ibu jelasin ya. Pasirnya kamu tiup, lalu lihat apa aja perubahannya. Anggap pasir itu sebagai permukaan pantai yang bergelombang akibat tiupan angin yang kencang. Dapat dipahami kelompok 2? Dapat, Bu. Oke. Nah, kelompok 3 bagaimana? Apakah ada kesulitan? Nah, setelah kalian membuat pesawat kertas itu, lalu kalian amati. Bagus ya, jika sudah selesai semuanya. Selanjutnya, setelah diskusi tadi, setiap kelompok menjelaskan hasil diskusinya di depan kelas. Ibu mulai dari kelompok 1 ya. Silahkan kelompok 1 perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Baik, Bu. Dampak dari kincir angin yang digunakan sebagai irigasi untuk mendistribusikan air menuju saluran-saluran irigasi. Dampak positifnya lebih hemat biaya dan efektif dilakukan pada bidang pertanian. Dampak negatifnya perubahan banyak air dan tanah serta kualitas tanah dan air mengakibatkan kurangnya jumlah air di hilir sungai dan terjadinya evaporasi. Betul sekali jawaban kelompok 1. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2. Kepada kelompok 2, silahkan ke depan. Perubahan permukaan bumi yang disebabkan oleh angin dapat merubah kenampakan pada bumi. Angin dapat mengikis batuan dan permukaan bumi. Pengikisan tersebut dapat mengubah kenampakan pada permukaan bumi seperti gurun pasir atau pantai yang didominasi oleh pasir karena kekuatan angin yang cukup kencang. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 2. Karena kelompok 2 sudah menjawab dengan benar. Selanjutnya, kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Kepada kelompok 3, silahkan ke depan. Baik, Ibu. Pesawat akan terbang karena angin berfungsi sebagai penambah daya angkat pesawat. Saat angin mendarat, angin berfungsi untuk menambah gesekan dengan badan pesawat. Angin juga menjaga keseimbangan badan pesawat dan dapat mendorong pesawat sehingga menghemat bahan bakar. Wah, hebat sekali ya. Anak-anak ibu semuanya sudah dapat menjawab dengan benar. Selanjutnya, kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak ibu semuanya, kalian hebat sekali. Coba menjelaskan pendapat kalian mengenai angin sebagai sumber energi yang dapat merubah permukaan bumi serta menggerakkan benda-benda tertentu. Siapa yang mau menjawab bisa angkat tangannya.
Aku Ibu, karena kekuatan angin yang cukup kencang dapat merubah permukaan bumi. Angin dijadikan sebagai sumber energi dapat mengubah permukaan bumi. Angin yang kencang sehingga terjadi pengikisan. Coba kalian sebutkan pekerjaan apa saja yang tergantung pada angin, cuaca, dan juga iklim yang kalian ketahui. Ada yang mau jawab? Aku ibu, petani sayuran, petani garam Bu, nelayan, pilot Bu, nakoda kapal Bu. Ibu guru Bu. Anak, tetapi guru tidak termasuk ya. Jika guru termasuk, maka kalau hujan kalian tidak sekolah dong. Jadi tidak termasuk ya. Ya, pekerjaan apa aja yang tergantung dengan kondisi alam. Bisa dilihat dari berbagai sumber dan juga pada buku halaman 167. Kalian bisa dibantu oleh orang tua, kakak atau saudara kalian yang lainnya. Oke anak-anak, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini mengenai angin adalah udara yang bergerak diakibatkan karena adanya tekanan udara di sekitarnya. Angin sebagai sumber energi yang dapat mempengaruhi perubahan bentuk muka bumi. Angin yang kencang dapat membuat beberapa kenampakan di muka bumi. Bergerak, berpindah seperti pasir di padang pasir dan juga pantai. Angin itu memiliki banyak manfaat, diantaranya menggerakkan kapal layar, membantu pesawat terbang, membantu dalam irigasi, olahraga angin, membantu tanaman berkembang biak, menentukan arah, dan digunakan dalam prinsip aerodinamika. Banyak sekali dampak positif yang diberikan oleh teknologi yang menggunakan angin sebagai alat bantunya. Hal ini juga mempunyai dampak buruknya loh. Yang pertama, ada irigasi. Irigasi yang menggunakan kincir angin sebagai alat bantu. Hal itu juga dapat mengakibatkan menurunnya kualitas tanah dan air di hulu sungai. Yang kedua, ada pesawat terbang. Pesawat terbang ini memang sangat bermanfaat bagi kita. Tetapi pesawat terbang itu menghasilkan banyak polusi sehingga dapat menurunkan kualitas atmosfer kita. Karena itu, maka kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan angin sebaik mungkin agar kita tidak merasakan kerugian yang diciptakan oleh diri kita sendiri dengan memanfaatkan angin. Kalau begitu, ada yang mau ditanyakan tidak anak-anak? Cukup, Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang anak-anak buka buku halaman 38. Kerjakan soal yang ada di halaman tersebut di rumah masing-masing. Nanti pertemuan selanjutnya dikumpulkan ke Ibu. Baik, Ibu. Sekarang rapikan alat tulisnya dan masukkan ke dalam tas. Jangan lupa rapikan juga tempat duduknya. Sekarang kita siap-siap untuk pulang. Sudah rapi anak-anak? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah anak-anak, sebelum pulang Ibu ada pantun loh. Ada burung di atas pagar, ada rantai diikat tali. Tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.